Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bersama saya Rini Deswariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Ekonomi Makro, di mana ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional. Oke, adapun unit kompetensi itu adalah bahwasannya setelah pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep, metode, dan perhitungan pendapatan nasional. Adapun elemen kompetensinya itu yang pertama adalah menjelaskan konsep pendapatan nasional itu, lalu kemudian menjelaskan metode perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Dan yang ketiga melakukan perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan, produksi, dan pengeluaran. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke dalam materi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari pendapatan nasional. Bahwasannya pendapatan nasional itu adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Ini merupakan pengertian dari pendapatan nasional menurut Case dan Fair tahun 1996. Nah, pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu. Biasanya periode waktunya itu adalah selama 1 tahun. Ya. Jadi pendapatan nasional itu merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Jadi perhitungan tentang pendapatan nasional ini menjadi sangat penting dilakukan. Dalam penghitungan pendapatan nasional itu terdapat 3 metode ya. Jadi ada 3 metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan penghitungan pendapatan nasional. Itu yang pertama adalah metode output atau metode dengan pendekatan produksi. Lalu kemudian yang kedua adalah metode pendapatan, dan yang ketiga itu adalah metode pengeluaran. Ini akan kita bahas satu persatu ya, mengenai pendekatan-pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran dalam menghitung pendapatan nasional. Nah, jadi begini diagram pendapatan nasional ya, dari bisa melalui pendekatan produksi, pendapatan, dan juga melalui pendekatan pengeluaran. Jadi 3 metode ini bisa digunakan untuk melakukan penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan produksi, ya, dihitung dengan menjumlahkan semua nilai barang dan jasa. Ya ini kalau di kita kemarin itu ada 9 sektor ekonomi. Ya, jadi dengan pendekatan produksi ini, pendapatan nasional itu dihitung dengan menjumlahkan semua nilai barang dan jasa. Ya, semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian. Ya, itu ada 9 sektor ekonomi. Kita lihat, di Indonesia ada 9 sektor ekonomi yang dihitung. Itu ada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Lalu kemudian ada sektor pertambangan dan penggalian. Lalu ada industri pengolahan atau manufacture, listrik, air, dan gas, lalu kemudian sektor bangunan, perdagangan hotel dan restoran, lalu kemudian pengangkutan dan telekomunikasi, lalu kemudian sektor ke-8 adalah keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, lalu kemudian yang ke-9 adalah jasa lain-lain. Kalau sekarang kita lihat ini mungkin bisa sampai 17 sektor ya, jadi dari sektor-sektor ini itu dipecah menjadi 17 sektor. Nanti bisa dilihat. Nah, 9 sektor ekonomi tersebut tadi itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Mana sektor primer itu terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan pertambangan dan penggalian.
Kemudian sektor sekunder yaitu adalah industri pengolahan, listrik, gas, lalu kemudian dan bangunan. Dan ini adalah sektor tersier. Nah, dalam metode ataupun pendekatan produksi ini ya, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi itu ternyata memiliki kelemahan. Yaitu apa kelemahan? Yaitu sering terjadinya penghitungan ganda dalam penghitungan pendapatan nasional. Oleh karena itu, untuk menghilangkan penghitungan ganda itu dilakukan penghitungan nilai akhir saja atau dengan menghitung nilai tambahnya saja. Ya, jadi kelemahan penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini itu adalah sering terjadinya penghitungan ganda. Ya, jadi untuk menghindari ataupun menghilangkan penghitungan ganda tersebut, yang dihitung adalah nilai akhirnya saja ataupun dengan menghitung nilai tambahnya saja. Nanti kita lihat di contoh. Sini ya. Adapun nilai tambah itu diperoleh dengan cara mengurangi dari nilai keluaran ya dengan nilai inputnya. Di sini ada contoh menghitung nilai tambah ya. Jadi di sini ada 4 kegiatan. Ya, jadi di sini kita lihat di sini contoh transaksinya itu seperti dalam kegiatan memproduksi perabot ya, perabot seperti meja, kursi, lemari dan sebagainya. Nah, di mana kegiatan-kegiatan ini terdiri dari mengambil kayu di hutan, menggergaji papan, membuat perabot, dan menjual perabot di toko. Ya, jadi misalkan kegiatan-kegiatan ini misalkan dilakukan oleh 4 perusahaan yang berbeda, ya, di mana perusahaan yang menebang kayu di hutan itu nanti akan menjual kayunya ke penggergaji papan. Ya, di sini kita lihat bahwasannya si pengambil kayu di hutan itu menjual kayunya ke penggergaji papan itu sebesar Rp50.000 ya. Jadi di sini kita lihat, misal dalam kegiatan mengambil kayu di hutan itu sendiri, perusahaan itu tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Sehingga kita lihat di sini bahwasannya nilai tambahnya adalah sebesar Rp50.000 ya. Lalu kemudian penggergaji papan itu menjual ke pembuat perabot ya. Di sini ia jual seharga Rp200.000, di mana sebelumnya ia tadi membeli kayu tadi seharga Rp50.000 ya dari pengambil kayu di hutan tersebut. Yang berarti di sini kita lihat adalah nilai tambahnya 200 ini dikurangi dengan Rp50.000 ini ya. Jadi nilai tambahnya adalah sebesar Rp150.000 ya. Lalu kemudian si pembuat perabot itu menjualnya itu ke toko-toko ya, ke toko perabot ya dengan harga Rp600.000. Di mana sebelumnya ia melakukan pembelian ke penggergaji papan itu adalah sebesar Rp200.000. Sehingga kita lihat di sini bahwasanya nilai tambahnya adalah sebesar 400. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari 600 tadi yang ia menjual dikurangi dengan ia membeli tadi seharga 200 ya. Dan di sini si toko itu menjual produk tersebut itu kepada konsumen dengan harga Rp800.000. Di mana sebelumnya ia membeli dari pembuat perabot tadi dengan harga Rp600.000. Yang berarti nilai tambahnya adalah Rp800.000 dikurangi Rp600.000 itu sama dengan Rp200.000. Nah, kita lihat di sini bahwasannya nilai tambah dari 4 kegiatan tersebut ya, jika dijumlahkan ini adalah sebesar Rp800.000. Kita lihat di sini ya, bahwasannya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh si konsumen untuk membeli perabotan tersebut itu juga adalah sebesar Rp800.000. Jadi di sini kita lihat bahwasannya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli perabot itu sama dengan total nilai tambahnya, yaitu sebesar Rp800.000 ya. Jadi ini Rp800.000. Bagaimana kalau kita langsung menjumlahkan tadi ya, nilai penjualannya langsung kita jumlahkan? Maka nilai penjualannya itu adalah sebesar Rp1.650.000. Ada penghitungan ganda di sini.
Ya, ini yang tadi dimaksud dengan penghitungan ganda di sini. Ya, karena nanti dijumlahkan 50 ditambah 200, sedangkan 200 ini sendiri sudah terkandung dalamnya adalah nilai sebesar Rp50.000 tadi, ya, dan seterusnya. Jadi di sini ada penghitungan ganda. Jadi yang benar adalah dengan cara menghitung nilai tambah produk tersebut atau dengan menghitung nilai akhirnya saja. Nilai akhirnya tadi kan adalah nilai perabot tadi ke konsumen, yaitu sebesar Rp800.000. Ini tadi yang dimaksud, ya. Jadi bahwasannya kelemahan dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi yaitu adalah terjadinya penghitungan ganda yang seperti tadi ini, ya, jika langsung dijumlahkan. Oleh karena itu, yang dihitung adalah nilai tambahnya atau nilai akhir dari produk tersebut. Lalu kemudian pendekatan yang kedua yaitu adalah pendekatan pendapatan. Jadi perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan pendekatan pendapatan, ya. Pendekatan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu, ya. Faktor produksi itu bisa berupa apa? Bisa berupa tenaga kerja, modal, tanah, ya, dan keahlian atau skill. Dimana dengan penggunaan tenaga kerja maka akan mendapatkan upah atau gaji. Lalu kemudian penggunaan modal itu akan mendapatkan bunga. Lalu kemudian tanah itu akan mendapatkan biaya sewa, ya, bayaran sewa, dan keahlian itu akan mendapatkan laba ataupun profit. Sehingga dengan pendekatan pendapatan ini, ya, perhitungan pendapatan nasional itu dilakukan dengan cara menambahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi ini, ya. Pendapatan dari faktor-faktor produksi itu adalah ada upah, bunga, sewa, dan laba, ya. Jadi pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi tersebut pada tahun tertentu. Ya, Y sama dengan upah ditambah bunga ditambah sewa ditambah dengan laba. Jika perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi tadi, itu kita akan memperoleh yang namanya PDB atau produk domestik bruto, sedangkan dengan pendekatan pendapatan ini yang akan kita dapatkan itu adalah pendapatan nasional. Di sini adalah contoh perhitungannya, ya. Perhitungan pendapatan nasional. Di sini perhitungan pendapatan nasional Amerika Serikat melalui pendekatan pendapatan. Jadi di sini ada gaji dan upah, ya. Ada pendapatan usaha perseorangan, pendapatan sewa, keuntungan perusahaan, dan bunga bersih. Ini kesemuanya ini ditambahkan sehingga akan diperoleh yang namanya pendapatan nasional. Di sini kita lihat ini bahwasanya terdapat bunga bersih, ya, bunga bersih atau bunga neto. Di mana bunga neto ini itu diperoleh dari jumlah bunga yang dibayar dalam perekonomian dikurangi dengan bunga atas pinjaman pemerintah dan bunga atas pinjaman konsumen. Ya, jadi bunga atas pinjaman pemerintah dan bunga atas pinjaman konsumen ini tidak masuk dalam perhitungan pendapatan nasional karena bukan untuk membiayai kegiatan produktif, ya. Karena dalam perhitungan pendapatan nasional itu meliputi pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian. Lalu kemudian pendekatan yang ketiga yaitu adalah dengan pendekatan pengeluaran. Ya, metode pengeluaran memandang bahwa pendapatan nasional merupakan nilai total pengeluaran dari pelaku ekonomi dalam waktu tertentu, ya. Jadi kalau tadi yang namanya dengan pendekatan produksi kita menjumlahkan, ya, semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan-perusahaan, ya, dalam perekonomian. Lalu kemudian tadi dengan pendekatan pendapatan kita menjumlahkan pendapatan dari faktor-faktor produksi. Dan sekarang metode pengeluaran atau pendekatan pengeluaran itu memandang pendapatan nasional merupakan nilai total pengeluaran, ya, pengeluaran dari pelaku ekonomi dalam waktu tertentu. Di sini pendekatan pengeluaran, ya,
di mana pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu. Pelaku-pelaku ekonomi ini siapa saja? Ada konsumen, produsen, pemerintah, dan sektor luar negeri. Di mana konsumen pengeluarannya itu adalah dalam bentuk konsumsi. Disimbolkan dengan C, lalu kemudian produsen itu adalah investasi. Pemerintah itu ada yang namanya pengeluaran pemerintah, dan sektor luar negeri itu ada ekspor dikurangi dengan impor. Sehingga pendapatan nasional ya itu diperoleh dengan cara menjumlahkan ya pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi ini ya. Jadi konsumsi ditambah investasi, lalu kemudian ditambah dengan pengeluaran pemerintah, G, ditambah dengan ekspor neto. Ya, ekspor dikurangi dengan impor. Di sini kita lihat contoh perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran. Ya, di sini sumbernya dari buku Sadono Sukirno tahun 2002. Ya, di sini ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, ya C tadi, lalu kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah, lalu kemudian pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, lalu kemudian ditambah dengan ekspor barang dan jasa, lalu kemudian dikurangi dengan impor, sehingga kita akan memperoleh yang namanya produk domestik bruto. Ya, lalu kemudian produk domestik bruto ditambahkan dengan pendapatan faktur neto dari luar negeri, sehingga diperoleh yang namanya produk nasional bruto, dikurangi dengan pajak dan penyusutan, sehingga diperolehlah yang namanya pendapatan nasional. Nah, tadi kita sudah berbicara ya beberapa konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional, yaitu tadi ada yang namanya gross domestic product atau produk domestik bruto, dan gross national product atau produk nasional bruto. Ya, kita akan melihat apa perbedaan dari PDB dan PNB ini, atau dari GDP dan GNP ini. Ya, bahwasannya GNP ya atau produk nasional bruto ini mengukur nilai produk suatu negara, termasuk kegiatan produksi yang dilakukan di wilayah negara lain, tetapi tidak termasuk kegiatan produksi orang atau perusahaan asing di wilayah negara yang bersangkutan. Jadi dalam GNP ini ya itu merupakan konsep kewarganegaraan. Dilihat di sini ya. Jadi yang dihitung itu hanya nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan ya. Sedangkan GDP itu mengukur nilai produk di wilayah suatu negara, termasuk kegiatan orang atau perusahaan asing, tetapi tidak termasuk kegiatan produksi di wilayah negara lain. Ya, jadi dalam GDP ini adalah konsep kewilayahan. Ya, jadi semua nilai produk yang dihasilkan di wilayah tersebut, baik itu dihasilkan oleh warga negara tersebut atau oleh warga negara asing. Ya, jadi yang termasuk di sini adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan juga milik warga negara asing. Ya, dia tidak termasuk kegiatan produksi di wilayah negara lain. Jadi di sini adalah konsepnya kewilayahan yang di GDP. Sedangkan pada GNP atau produk nasional bruto itu adalah konsepnya adalah kewarganegaraan. Ya, jadi dia menghitung nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh warga negara yang bersangkutan. Ya, jadi warga negara yang bersangkutan baik itu di wilayahnya ataupun di wilayah negara lain. Kita lihat di sini ya untuk lebih jelasnya. Di sini contohnya adalah negara Indonesia dan Malaysia. Ya, di Indonesia ada WNI dan juga WNA ya, warga negara asing atau warga negara dari Malaysia ini. Kemudian di Malaysia juga begitu pula ya, warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia. Nah, kita lihat di sini ya bahwasannya GNP itu menunjukkan nilai produk suatu negara ya yang dihasilkan oleh warga negara yang bersangkutan. Jadi WNI yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik itu ada di wilayah Indonesia atau yang berada di wilayah Malaysia. Sedangkan konsep GDP ya, dia adalah konsepnya kewilayahan, wilayah.
hanya yang dihasilkan yang ada di wilayah Indonesia, baik itu dihasilkan oleh warga negara Indonesia atau milik warga negara asing. Ya, jadi kita lihat di sini konsepnya. Bahwasannya GDP itu konsepnya kewilayahan ya, yang berada di wilayah tersebut ya, dia mengukur nilai produk di wilayah suatu negara. Sedangkan GNP itu konsepnya adalah konsep kewarganegaraan ya, yang dihitung adalah nilai barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan ya. Jadi yang dihasilkan oleh WNI, warga negara Indonesia, baik itu berada di wilayah Indonesia atau berada di wilayah lain. Itu disebut dengan GNP. Dia konsepnya kewarganegaraan. Oke, dengan menghitung pendapatan nasional tadi ya, kita nanti dapat menghitung yang namanya pertumbuhan pendapatan nasional ya. Sebelumnya kita bahas dulu bahwasannya ada yang namanya pendapatan nasional real ya. Jadi dalam mengukur pertumbuhan pendapatan nasional itu nanti digunakan yang namanya pendapatan nasional real, di mana pendapatan nasional real dihitung dengan mendeflasikan pendapatan nasional nominal. Cara mendeflasikan yaitu dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar atau base year. Ya, jadi pendapatan nasional nominal itu sama dengan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku. Ya, jadi nanti kalau di kalian mencari data, misalnya untuk penelitian nanti ada judulnya biasanya pendapatan nasional menurut harga yang berlaku. Itu maksudnya adalah pendapatan nasional nominal. Dan pendapatan nasional real itu sama dengan pendapatan nasional menurut harga konstan. Ya, jadi sebenarnya pendapatan nasional real ini kemarin sudah dibahas dan sudah kalian cari ya. Ada pada pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, di sini ada yang namanya deflator GDP ya, atau disebut juga dengan yang namanya indeks harga. Di mana indeks harga ini diperoleh dari rasio atau perbandingan antara GDP nominal terhadap GDP real ya. Dan deflator GDP ini mencerminkan tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat harga di tahun dasar. Ya, jadi sini GDP nominal dibagi dengan GDP real dikali dengan 100. Itu menunjukkan deflator GDP ataupun indeks harga. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi ya, tadi bahwasannya perhitungan pendapatan nasional akan memungkinkan kita untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi secara langsung. Ya, jadi dihitung dari pendapatan nasional real yang tersedia. Ya, jadi tadi setelah menghitung nilai pendapatan nasional real, jadi kita bisa lihat pendapatan nasional realnya dari tahun ke tahun, lalu kemudian dimasukkan ke dalam persamaan ini. Ya, bahwasannya pertumbuhan ekonomi pada tahun T itu diperoleh dari pendapatan nasional real tahun tersebut dikurangi dengan pendapatan nasional real tahun sebelumnya, dibagi dengan pendapatan nasional real tahun sebelumnya dikali dengan 100 ya. Jadi dari nilai pendapatan nasional real dari tahun ke tahun kita masukkan ke dalam rumus ini sehingga akan diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi ini dinyatakan dalam bentuk persen. Oke, ini merupakan bentuk contoh ya. Jika nanti saat penelitian kemudian membutuhkan data tentang PDB nominal, ya ini judulnya ya, adalah PDB atas harga berlaku ya tadi ya. Nominal sama dengan atas harga yang berlaku. Kita lihat di sini. Lalu kemudian ini perkembangan produk domestik bruto dan produk domestik bruto per kapita atas dasar harga konstan. Di sini kita lihat atas dasar harga konstan, berarti di sini menunjukkan GDP real ya, produk domestik bruto real. Dan di sini kita juga lihat ada yang namanya laju pertumbuhan. Seperti itu ya. Jadi di sini data-datanya kalau kita mencari data ya seperti ini bentuk datanya. Oke, mungkin cukup itu saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.